Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bismillah. Waqala, dan telah berkata Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, umurul akhirati, bermula urusan akhirat, ahwaju, itu lebih membutuhkan ila sabri, kepada sabar. Seharusnya begitu dibanding urusan-urusan dunia. Kalau urusan dunia disabarin, mengapa urusan akhirat tidak disabarin? Urusan dunia kadang yang remeh-remeh, seperti misalkan ngantri sejam sampai 2 jam. Ngapain? Makanan. Iya, ngantri makanan sejam sampai 2 jam, makannya 5 menit enggak, ngantrinya sejam sampai 2 jam, bahkan dibelain. Makanan banyak, padahal urusan perut sampai sebegitunya, padahal akhirnya kemana? Masya Allah, kalau tanpa niat yang baik itu makanan jadi percuma, jadi kotoran saja. Man kana hammuhu ma yadkhulu fihi kanat qimatuhu ma yakhruju min batnihi. Masya Allah, ada istilah, maafkan begitu. Siapa orang yang kepentingannya, pikirannya apa yang dimasukkan ke mulutnya, maka harganya tidak jauh dengan seperti apa yang keluar dari perutnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau urusan dunia kadang kita sabarin, apalagi urusan akhirat. Ahwaju ila sabr, lebih membutuhkan kepada kesabaran. Salat, sabar. Iya. Apapun, mencari ilmu, duduk seperti ini, sabar. Kadang-kadang sebagian atau bahkan kebanyakan dari kita duduk ke majelis ilmu lamaan dikit, pantat panas aja udah. Ya kayak kena paku. Lamaan dikit nyender, mata merem, bawa kipas angin, gitu ngaji, wallahu a'lam, bangun deh, seger lagi. Emang setan bisa betul ya? Kira-kira disalahin setan lagi gini kalau gini. Apa yang membawaannya malas? Masya Allah. Begitu kata Allah, wallahu a'lam, paham dan pada seger lagi. Kira-kira kalau Allahu a'lam kita taruh di tengah, kita lanjut ngaji lagi, tidur lagi kagak itu ya? Tidur lagi.
Masya Allah. Urusan agama ini atau urusan akhirat itu ahwaju ila sabr, jauh lebih membutuhkan kepada sabar. Nah, kita harus menyikapinya seperti itu. Kita harus menyikapinya seperti itu. Lanjut. Ar-rijalu aqwa fi sabri. Bermula kaum laki-laki aqwa itu lebih kuat fi sabri dalam sabar. Wa quwwatil jismi dan dalam kekuatan tubuh. Wa quwwatil aqli dan kekuatan akal. Minan nisa'i dari kaum perempuan. Jadi banding kaum perempuan, laki-laki itu memiliki kelebihan atau keistimewaan tersendiri. Ini dia diantaranya apa? Aqwa bis-sabri wa quwwatil jismi wal aql. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata adanya al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allahu faddala, Allah faddala mengutamakan ar-rijala akan kaum laki-laki 'ala nisa'i atas kaum perempuan. Alladzi la yahfazu lisanahu, seorang yang tidak memelihara atau menjaga lisanahu akan lidahnya, wa yantiqu dan mengucapkan atau berkata-kata oleh dia bima dengan sesuatu yakhturu yang terlintas dalam hatinya, yang dimaksud lahu baginya min ghairi mubalatin dari tanpa peduli, artinya dengan sikap masa bodoh, tanpa pilih-pilih, tanpa saring, semua yang terlintas dalam benak dalam hatinya diungkapkan. Yaqa'u, maka jatuh dia fil halaki, dalam kebinasaan, kehancuran. Imma fil kufri, ada kalanya jatuh dalam kekufuran, atau fil ma'siyati, atau dalam maksiat, awil makruhati, atau dalam perkara-perkara yang dibenci. Bil akli, dengan akal, ar-rijalu bermula kaum laki-laki, aqwa itu lebih kuat. Wa fil quwwatil jasadiyyati, dan dalam kekuatan tubuh, ar-rijalu bermula kaum laki-laki, aqwa itu lebih kuat. Wa fis sabri, dan di dalam sabar, ar-rijalu bermula kaum laki-laki, aqwa itu lebih kuat, sabron sabarnya. Nah, maka keistimewaan ini pergunakan keistimewaan ini. Maryamu 'alaiha ma'amalaha alaihassalam, kayaknya terlihat kelewat kayaknya. Maryamu bermula, Maryam, Sayyidah Maryam alaihassalam, ma'amalaha bersama, ma perkara laha baginya Maryam, minad darajatil 'aliyati dari derajat yang tinggi. Lamma ketika ittahamaha menuduh ha akan Maryam, an-nasu oleh orang-orang, bi annaha dengan bahwa dia Maryam, waladat
telah melahirkan oleh Maryam akan Isa min zinan, dari perbuatan zina. Qalat, berkatalah oleh Maryam, dalam Al-Quran disebutkan, ya laitani mittu qabla hadha, ya laitani, seandainya aku, mittu, mati oleh aku, qabla hadha, sebelum ini peristiwa. Dia berangan-angan ingin mati dari karena beratnya musibah atau cobaan, ujian yang diturunkan kepadanya. Ar-rijalu, bermula kaum laki-laki, aqwa, itu lebih kuat, fi sabri, dalam sabar, wa quwwatil jismi, dan dalam kekuatan tubuh, wa quwwatil aqli, dan dalam kekuatan akal. Hadza, inilah perkara, alladzi, yang, yashhadu, bersaksi, bihi, dengannya ini, alladzi, ini perkara, al-Qur'anu, oleh Al-Qur'an, wa ahlul fikri sahihi, dan para ahli akal sehat, fikiran sehat, minal basyari, dari manusia. Memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keutamaan dalam tiga hal ini: quwwatus sabri, wal jismi, wal aql. Kuat dalam kesabarannya, kuat dalam fisiknya, dan kuat dalam akalnya. Lanjut. Silatur rahimi, bermula ini itu silatur rahim. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamakum, arhamakum, artinya perhatikanlah atau jagalah hubungan tali rahim kalian. Diungkapkan oleh Rasulullah sampai 2 kali, ada taukid, untuk taukid. Ai maknahu, maknanya, siluhum, sambungkanlah oleh kalian akan tali-tali rahim kalian. Hadza, ini takkidun, taukid, jadi penguat, sampai Rasulullah mengatakan arhamakum, arhamakum, yaitu orang-orang yang memiliki tali persaudaraan dengan orang tua kita, khususnya dari pihak ibu, ke atas atau ke samping, kurang lebih begitu, atau ke bawah. Misalkan ibu kita saudara-saudarinya, itu namanya ke samping, saudari kandungnya, yang menjadi istilah kita encang, encing, paman, bibi kita, atau ke atasnya orang tua daripada ibu kita, atau bahkan anaknya, walaupun dari ayah yang lain. Itu namanya satu ibu dengan kita. Nah, termasuk persaudaraan dari pihak ayah sekalipun yang terhubung dengannya dari berbagai arah, itu diperintahkan dalam ajaran agama kita ini untuk dipelihara atau dijaga persaudaraan dengan mereka. Apalagi namanya apa? Saudara kandung, lebih-lebih namanya akhun syaqiq atau ukhtun syaqiqah.
Karena apalagi di zaman kita sekarang ini, kadang ada yang walaupun punya ikatan persaudaraan sekandung, kadang apa? Ribut gara-gara harta waris. Yang paling banyak terjadi itu. Atau karena masalah-masalah lainnya. Lanjut. La yuslihuna illa ittiba'u salafina shalih. Tidak ada yang memperbaiki akan kita illa ittiba'u salafina, kecuali oleh mengikuti salafina, orang-orang terdahulu kita, as-salih, yang saleh. Ya, terutama tentu dari kalangan para sahabat, atau yang datang sesudah para sahabat dari kalangan ulama saleh, dari kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan apalagi para sahabat Rasulullah yang mereka itu mendapatkan ajaran murni ini, ajaran dalam Islam ini langsung dari Rasulullah. Nah, tidak ada suatu apapun yang dapat memperbaiki keadaan kita kecuali dengan cara kita mengikuti mereka. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, minaz ziyarati, dari berkunjung. Masya Allah, berkunjung. Al-wujaha'a, terhadap orang-orang terkemuka, wa nahwahum, atau seumpama mereka. Taqra'u, membaca oleh engkau, al-fatihata, akan al-fatihah, qabla ziyarati, sebelum berkunjung, sebelum ziarah. Niat karena Allah. Yuzkaru lahum Salahuddin, yuzkaru, sebutkan, lahum, bagi mereka, al-wujaha, atau ceritakan oleh engkau, disebutkan bagi mereka, para pemuka tersebut ketika engkau mengunjungi mereka, tentang Salahuddin al-Ayyubi, tentang Salahuddin al-Ayyubi, wa annahu, dan bahwa ia, Salahuddin al-Ayyubi, asy'ariyun, seorang pengikut Imam Asy'ari dalam akidahnya, artinya seorang ahlus sunnah tulen. Wa annahu wajibun, dan bahwasanya wajib alaina, atas kita, an nuqawwiyah, untuk menguatkan oleh kita, al-aqidatul asy'ariyah, akan aqidah asy'ariyah. Salahuddin, bermula Salahuddin al-Ayyubi, kana ada'iyah, faqihan, itu seorang alim, ahli fikih, aliman, seorang alim, muhaddisan, seorang ahli hadis. Yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka, wujaha. Jadi kita, kata guru kita ini, Al-Imam Al-Harari, guru dari guru-guru kita ini, berpesan sebisa mungkin datangi para tokoh-tokoh, berkunjung pada mereka, ingatkan mereka tentang tokoh-tokoh terdahulu. Semacam ini Al-Imam Sultan Salahuddin, As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau tokoh-tokoh lain dari para ulama kita, yang dimana mereka adalah para pejuang akidah Ahlus Sunnah. Misalkan salah satunya ini As-Sultan Salahuddin, dimana beliau apa? Faqih, alim, muhaddis, hafal Quran, hafal kitab At-Tanbih, kitab Tanbih 2 jilid.
Tanbih. Kemudian yang disyarah oleh Imam An-Nawawi menjadi apa? Tanbih kerja tulisan Asy-Syirazi. Kalau yang di fikih syarah Imam Nawawi Al-Muhadzab, syarah Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Yuqalu lahum, dikatakan lahum bagi mereka al-wujaha, ketika berkunjung kepada para tokoh itu, la yuslihuna, tidak akan memperbaiki keadaan kita, illa ittiba'u salafina shalih, kecuali dengan mengikuti orang-orang terdahulu kita yang saleh, minal khulafai, dari para khalifah, wassalatini, dan dari para sultan, para penguasa. Kasalahuddin al-Ayyubi, seperti Salahuddin al-Ayyubi. La yuslihuna, tidak akan memperbaiki akan keadaan kita, illa hadza, kecuali oleh semacam ini, yaitu dengan mengikuti perilaku, cara beragama, cara bersikap, ya, perilaku, dalam berperilaku seperti orang-orang soleh tersebut. La yuslihuna illa hadza, tidak akan memperbaiki akan kita kecuali oleh ini perkara, yaitu apa? Ittiba'u salafina shalih. Masya Allah. Ada riwayat menyebutkan, ma min yawmin illa wa ba'dahu syarrun min amsihi, tidak ada hari kecuali setelahnya itu lebih buruk dari kemarinnya. Jadi makin ke belakang ini, zaman ini sesungguhnya makin apa? Makin rusak, makin buruk. Nah, penjelasannya kata para ulama, yang dimaksud adalah apa? Dalam ilmu dan dalam cara beragama, atau dalam memegang teguh ajaran agama, makin rusak. Ilmu sudah lagi banyak tidak dipedulikan. Yang dimaksud ilmu agama dalam hal ini ilmu din. Adapun ilmu dunia, wah, digeluti oleh mereka sampai betul-betul bersungguh-sungguh mengeluarkan harta benda kuliah sampai S berapa itu? Samsung mau udah S7. Samsung S apa ya? Masya Allah, biaya besar dikeluarkan. Tapi urusan agama, baca Fatihah tidak diperbaiki, praktik wudu tidak paham, praktik sholat terkait syarat dan rukunnya tidak paham. Nah, ini musibah besar. Nah, dan itulah yang terjadi dengan seiring waktu pembelajaran terhadap ilmu agama itu semakin berkurang. Nah, ini yang dimaksud kata para ulama, apa yang disebutkan dalam riwayat, min yaumin illa ba'dahu syarrun min amsihi, tidak ada hari kecuali sesudahnya lebih buruk daripada kemarinnya. Masya Allah. Kalau dari segi kehidupan modern, ya sekarang kita lebih apa? Dimudahkan dengan banyak hal, disenangkan dengan banyak hal. Zamannya, zaman kita disebutnya apa? Era digital. Zamannya zaman apa? Zaman kita ini.
canggih teknologi, tapi dalam agama semakin apa? Berkurang. Wafat para ulama, hilang para ulama, hilang keinginan untuk belajar ilmu agama, hingga pada akhirnya apa? Orang-orang ini menjadi orang-orang bodoh. Kata Rasulullah gitu. Dan ketika semuanya menjadi orang bodoh, maka kemudian mereka mengangkatlah pemimpin mereka sendiri dari kalangan orang-orang yang juga orang bodoh. Masya Allah, persis terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya Allah, sehingga kemudian apa? Para pemimpin tersebut fa'aftau, lalu memberi fatwa ini itu, fadallu, maka mereka menjadi sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Duh, parah betul udah sesat, menyesatkan, udah sesat, menyesatkan, gara-gara diangkat jadi pemimpin, gara-gara dijadikan ustaz, gara-gara diangkat jadi kiai, dikiaikan orang, akhirnya ngomong sembarangan seenaknya, padahal kagak pernah ngaji, kagak pernah mondok, kagak paham ilmu agama. Masya Allah, di zaman kita sekarang banyak model kayak gitu. Nah, inilah kurang lebih yang dimaksud dengan makna ma min yawmin illa wa ba'dahu syarrun min amsihi. Tidak ada hari kecuali dia itu lebih buruk daripada hari sebelumnya. Makanya ke depannya udah kan semakin buruk lagi. Dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama ini akan semakin rusak. Belajar terhadap ilmu agama ini akan semakin apa? Menipis, padam. Sehingga orang tidak lagi paham halal dan haram. Nauzubillah. Masya Allah. Wallahu a'lam.